Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Iskilal Jodi dari kelas 21 IF3, NIM 21113999. Nah, di sini saya akan mempraktikkan praktikum kelas 1, yaitu tentang perintah-perintah dasar atau tool-tool dasar dalam Adobe Illustrator. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator versi CC 2019. Kita akan mempraktekkan yang ada di Classroom. Nah, salah sini. Membuat file baru, menambahkan tag artistik dan paragraf tag, menyimpan dan ekspor dalam bentuk raster, bitmap, berformat JPEG, menambahkan objek dasar, rectangle, ellipse, polygon, star, memindahkan objek, modifikasi objek, opacity, transparansi, menggandakan objek. Saya sudah melihat video Bapak dosennya. Sini saya juga akan mempraktekannya di video kali ini. Untuk pertama, kita buat file baru, new. Tunggu, masih lama. Ya, tadi. Sesuai dengan perintah yang ada di dalam video Pak dosennya, di sini kita memilih untuk keluarannya print, kemudian A4, ininya menjadi millimeters, orientasinya yaitu potret. Terus advance-nya kita pilih RGB color. Nah, kenapa di sini ada tanda pentung atau tanda seru ini? Karena dalam desain grafis untuk penggunaan desain dalam komputer itu menggunakan RGB color. Tapi di sini kita menggunakan print atau lebih tepatnya untuk keluaran outputnya kan biasanya menggunakan CMYK color yang sesuai dengan, ya intinya untuk RGB color untuk yang desain masih digital, kalau CMYK untuk desain keluaran atau print. Sini kita default saja dan create. Tunggu, not responding. Nah, sudah seperti ini, kita kembali membuat file baru, sudah menambahkan teks artistik dan paragraf teks. Ya. Dari video bapaknya kita menggunakan ini, tools yang ada di sini, kita pencet. Di sini nanti setiap tool-tool ini ada subtoolnya di sini. Nah, ada fill color, stroke, stroke weight, ini opacity-nya, karakter paragraf, dan yang lainnya. Kita coba menggunakan artistik text. Kita besarkan ya 25. Kita bisa ganti fontnya. Bebas mau yang mana.
enaknya saja. Nah, untuk memindah tagnya seperti ini ya, tinggal diklik kiri dan di drag saja untuk memindah objeknya ke sisi mana. Terus membuat paragraph tag. Ya, di sini tetap kita pilih type tool. Nah, kemudian di sini kita kayak membuat shapes, jadinya kita klik, kemudian kita tarik, membuat kotak atau bebas. Nah, di sini sudah langsung ada paragraph tag-nya. Nah, ini bawahnya masih ban. Nah, sini masih langsung default-nya ada paragrafnya. Nah, ini juga bisa dipindah-pindah, tinggal klik tekan nama, terus di drag saja kemana. Kita luruskan saja dengan artistic tag-nya. Jadi ini tinggal kita blok saja, ganti untuk anunya juga bisa. Tapi kita langsung saja. Nah, terus untuk zoom-nya kita bisa menggunakan zoom ini, zoom manual lewat di bawah ini. Kita pilih 100%. Ini untuk mau ngebawahkan. Nah, ini yang lebih tebal. Kita turunkan ukuran. Ini saja. Lalu setelah menambahkan tag artistik dan paragraph tag, memindahkan objek tadi sudah bisa ya. Tinggal kita klik kiri tepat, lalu di drag saja. Terus untuk menggandakan objeknya kita bisa tekan Alt, kita tekan, kita sambil drag teks yang kita pilih untuk digandakan, tinggal kita drag ke bawahnya. Nah, langsung seperti ini. Untuk menggandakan objek. Ini bisa tag, bisa objek, Eclipse, atau ya shapes itu. Terus untuk modifikasi objek. Tadi untuk memindahkan objek sudah, menggandakan objek juga sudah. Menggandakan objek juga bisa pakai Ctrl C, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, tapi itu mungkin agak ribet karena ya harus ngedrag lagi. Dan kita masuk ke modifikasi objek, opacity dan transparansi. Kita modifikasi teks artistik ini ya. Kita ini kemudian untuk ini kan masih bentuk teks ya. Kemudian kita ganti menjadi sebuah objek per kata, per huruf ARTISTIC itu menjadi satu-satu, ARTISTIC. Kita
create outline. Nah, ini masih layer 1 ya. Jadinya masih belum. Nah, di sini ada tanda biru ini adalah untuk menandai sebuah objek itu berada di layer berapa. Di sini kan, di sini garis ini biru muda ini kita lihat. Nah, di sini, nah ini kan biru. Jadi ini termasuk objek di dalam layer 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ini kan masih apa itu dalam bentuk jejer-jejer atau berbaris, masih seperti rangkaian kata. Kita ungroup atau pisahkan. Nah, ini sudah bisa terpisah ya, ini sudah terpisah. Nah, ini sudah terpisah menjadi sebuah objek perkata. Jadi itu cara untuk membuat memodifikasi objek atau memodifikasi kalimat menjadi sebuah objek. Nah, sini seperti ini. Kemudian untuk memodifikasinya lagi, kita zoom saja biar lebih dekat. Kita edit. Nah, di sini setiap objek ada angkor dan pad-nya. Angkor itu seperti tumpuannya. Nah, kita bisa edit sebuah objek ini, tinggal menarik ini angkornya kemana. Nah, kita klik 2 kali lalu tarik. Nah, seperti ini. Kita edit objeknya, tarik seperti ini. Seperti itu untuk mengedit sebuah objek melalui ini bentuknya. Nah, kita bisa edit bentuknya juga. Untuk yang sedikit rumit seperti huruf S ini, nah, angkornya lebih banyak karena banyak lekukan-lekukannya. Kita bisa tarik kemana. Nah, ini, nah di sini setiap angkor juga ada handle-nya untuk. Nah, ini untuk rectangle apa? Sini tool yang bisa membuat sebuah sudut lagi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita ambil handle-nya, klik. Nah, seperti itu untuk memodifikasi objek. Nah, kita warnai juga saja ini huruf ini. Kita warnai di sini. Kita ganti warna kuning. Kemudian stroke-nya kita ganti warna merah. Kita perbesar stroke-nya ke lebih tebal. Wow, ketebalan. Nah,
Ini untuk mewarnai sebuah objek menggunakan kita klik objeknya, kita masuk tool ke atas ini. Sini menggunakan ya untuk mengedit objeknya. Nah, untuk menu transparansi kita klik saja atau transparansi atau opacity dari sebuah objek apakah menjadi blur atau jelas. Sini ada ini ada apa? Menu opacity. Kita turunkan opacity-nya bisa menggunakan ini atau enggak kita ketik saja berapa opacity yang kita inginkan. Nah, kita ingin agak blur. Nah, tinggal garisnya saja. Nah, kita seperti itu untuk mengatur transparansi dan apa transparansi atau ketebalan sebuah warna dari sebuah objek. Ini sudah, kemudian kita menambahkan objek dasar. Nah, sini kita zoom out dulu. Nah, kita membuat layer baru saja. Nah, ini tadi semua ini dari teks artistik sampai teks paragrafnya itu masih di layer 1. Nah, kalau kita hidden, hilang. Kemudian kalau kita visibility-nya kita on-kan lagi, ada lagi. Nah, kita akan membuat layer baru untuk menambahkan objek dasar, yaitu rectangle atau kotak, ellipse itu bisa oval atau bulat, polygon itu bisa segitiga, sudut segitiga bisa rectangle, star atau bintang. Kita buat layar baru saja, nih kita edit ini untuk teks. Kita buat layar baru. Objek. Nah, kita bisa memindah-mindah layer ini di atas layer yang mana. Memindah dengan ini. Nah, ini bisa dipindah. Nah, ini kita hidden saja untuk layer satunya. Kita masuk ke layer 2. Nah, jadi gimana? Membuat sebuah objek dasar. Ini kita pilih rectangle tool. Yang ini ya. Yang ini gradient. Atau lebih tepatnya gradasi sebuah objek. Kita tarik seperti ini. Klik ini. Nah, tinggal kita klik, tarik. Kalau untuk membuat yang lebih dasar lagi atau lebih simetris, kita klik shift dan kita klik tarik. Nah, ini kan sudah mesti kotak atau lebih tepatnya ya lebih simetris antara sisi-sisinya. Nah, ini untuk membuat lebih simetris. Nah, kita dalam rectangle tool-nya kita klik kanan. Ini ada ellipse tool-nya, polygon tool, star tool, dan line. Line ini cuma garis saja untuk lebih tepatnya ya melengkapi. Kalau ini klik saja ini bisa diatur untuk panjang dan tingginya. Kita coba untuk ellipse tool. Nah, seperti ini.
yang lebih simetris ya tinggal kita shift tekan, kita tarik. Nah, ini sudah pasti bundar ini. Kita jajarkan saja ya sudah kelihatan mana yang lebih simetris. Ini juga untuk kotaknya. Ya, buat agak lebih berwarna ya kita ganti warna yang cerah. Dan untuk ini kita langsung klik. Nah, ini kalau yang di rectangle tool dan ellipse tool ini cuman bisa mengedit di tinggi dan tinggi dan lebarnya. Nah, kita coba kalau polygon tool ya. Kalau kita langsung tarik seperti ini, ya polygon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Kalau langsung kita tarik saja. Nah, seperti ini. Kalau kita coba klik saja, nah, kita bisa mengatur radius atau tiap sisinya berapa, kemudian ini tiap sisinya berapa senti. Kalau yang ini ada juga mengatur apa sisi-sisinya ada mau berapa, kita coba 3 segitiga ya. Nah, langsung segitiga. Kita coba lebih tinggi lagi 8. Nah, ini tadi adalah membuat sebuah objek yang objek dasar karena masih dasarnya seperti ini. Kalau mau lebih kompleks, lebih bagus, kita edit saja objek ini, kita tumpuk, kita sesuaikan dengan keinginan. Kita masuk ke Start Tool, kita mencoba. Nah, ini sama dengan Polygon Tool, bisa mengedit poinnya atau lebih tepatnya ya tadi sisi-sisinya. Nah, ini ada radiusnya ada 2 ya, atau lebih tepatnya ya panjang-panjangnya bisa kita lihat. Kita sesuaikan, kita pilih 5. Nah, ini bintang benar. Kalau mau kita putar, ini ya di pojok ini ada apa ini? Nah, gambar putar-putar ini. Nah, kita putar, kita enakkan dengan lebih simetris. Kita masuk ke start lagi, kita langsung tarik begini ya 5. Nah, ini kan bisa kita putar-putar lagi. Kalau tadi langsung itu biasanya tidak sesuai. Kita coba lebih banyak. 8. Nah, ini lebih kayak seperti matahari ya. Nah, Polygon Star sudah ya. Setelah itu yang terakhir kita menyimpan atau ekspor project kita tadi berbentuk bitmap atau JPEG. Kita zoom out dulu biar nanti kelihatan semua. Kita masuk ke layer, kita gabungkan dengan layer 1 tadi. Nah, jadi seperti ini, tumbuk-tumbuk ya. Ini filenya belum kita save ya. Kita
Kita file, save, kita masukkan ke graph. Kita namain praktikum 1. Save-nya tetap Adobe Illustrator ya. Kita save. Nah, kita sudah save filenya. Lain kali kita buka ya seperti itu. Nah, ini kita cancel saja kalau yang memakai Illustrator sisi 2019. Kita cancel saja. Kita lalu ekspor ini. Nah, ekspor as. Nah, kita cari folder tadi sudah. Ini praktikum 1. Nah, untuk save filenya kita PNG atau JPEG menyesuaikan saja. Atau bitmap. Nah, di sini kita untuk file type-nya kita ganti saat pengesavean atau ekspor sebuah project ini. PNG, JPEG, PMP, TTF, TXT. Sarankan menggunakan PNG saja. Kita ekspor. Nah, di sini untuk PNG optionnya resolusinya kita medium saja. Anti aliasingnya kita type optimize, background-nya kita buat white saja. Nah, ini biasanya tidak semua Adobe Illustrator habis itu langsung ada seperti ini ya. Mungkin ini atau apa Adobe Illustrator versi terbaru-baru saja. Dan kita oke. Kita lihat. Nah, praktikum ini kita open. Nah, di sini sudah ada eksportan kita tadi dalam bentuk PNG. Nah, ini tadi project yang kita kerjakan. Kita zoom saja. Nah, seperti ini untuk project yang kita tadi. Ada objeknya, ada teksnya, ada paragrafnya. Nah, mungkin seperti itu untuk dasar-dasar penggunaan Adobe Illustrator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.